Halo Sobat Turenwan Podcast, kembali lagi di Turenwan Podcast. Suara kita, karya bersama. Dengan aku Arista yang akan menemani kalian pada season kali ini. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu Semalam Suntuk. Turenwan Podcast. Ayo, suara kita, karya bersama. Turenwan Podcast. Suara kita, karya bersama. Suara kita. Turenwan Podcast. Gimana? Kabarnya? Sehat. Sehat. Yang siapa? Kamu tanya siapa? Semuanya dong. Enggak, dia nggak tahu namanya sebenarnya. Kenalan dulu dong. Oh iya, boleh nih Kak, kenalan dulu kepada penonton setia podcast kami. Asik. Dimulai dari mbaknya, siapa namanya mbak? Nama saya Arista Handayani dari kelas 11 SD1. Siapa Mbak? Rista. Iya. Nama saya Rizky Boncel dari kelas TKJB. Ono. Ada. Oh, TKJ 2 berarti ya. Iya. Mas Revi. Nama saya Revi dari Perhotelan 2. Nama saya Canda Cendol dari pemasaran. Gimana Kak perasaannya habis Loh, manggung? tadi tanya kabar belum. Perasaan gimana Mbak? Tadi kabar belum kita jawab. Nah. Kak Canda Cendol, Kak Revi dan Kak Siapa? Rizky. Benar. Capek sih. Ya, Alhamdulillah baik insya Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik insya Allah. Kok insya Allah Kak? Iya kan kita masih belum pasti. Semua kesehatan itu kan milik yang di atas. Kita kan tinggal berusaha untuk tetap sehat. Oke. Gitu. Kalau Kak Revi sendiri? Alhamdulillah baik. Mic-nya sini Mas. Alhamdulillah baik. Gimana Kak perasaannya habis manggung di SMKN 1 Turen? Habis manggung kita. Ini habis manggung ya? Lagi mang mari cangkruk kok ya. Kita habis ngopi nih. Habis ngopi. Kafe apa? Kafe apa namanya nih? 41. 41. Iya, 41. Kalau hotelnya namanya? Hotel. At Hotel. Hotel 41. Iya. Kalau dari kita sih tadi habis manggung dari di Bintara ya. Iya. Pertama surprise sih Mas Tete, itu kita nggak tahu kalau ternyata lebih banyak ceweknya ya di sini ya. Emang kebanyakan cewek Kak di sini. Dari kalau tadi infonya dari 2100 itu siswa sini 200 itu cowok. Berarti kan cowoknya cuma Iya. 10%. Minoritas. Nggak nyampe. Cowoknya minoritas di Nyampe sini. sih. Ya. Banget. Nyampe. Cuma 100 berapa gitu? Oh sama 100 berapa gitu. Pokoknya gitulah, pokoknya 10%-an lah. Itu cowok. Jadi makanya kita di atas panggung itu kaget loh, Rek. Jilbaban kabeh, Pak. Kita kan lupa nggak bawa jilbab juga. Banyak yang nggak jilbaban kok Kak. Nggak Tapi apa-apa. seru Kak, asik. Saya juga ikut joget tadi di tengah-tengah kawan-kawan. Kawan Asik siapa? banget. Kawan siapa? Siapa? Iya. SMKN 1 tuh. Ya kalau tadi sih perasaan saya ya, saya mewakili dari waktu. Ya saya sendiri kayak pertamanya itu mau naik ke atas tuh kayak grogi, terus akhirnya naik di atas panggung, membludak nih ceweknya banyak sekali, gitu. Bikin semangat gitu. Yang bikin grogi apa? Ya nggak tahu tadi itu kayak grogi kayak dredeg banget gitu loh. Terus habis itu naik ke atas panggung kayak seru ya. Itu cuma basa-basi cendol sih. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, gimana sih Kak sejarahnya bisa terbentuknya Semalam Suntuk gitu? Nah, Mas Revi yang cerita, silakan Mas Revi. Ayo Mas Revi. Boncel aja ya. Enak kopinya. Mantap. Air putih. Oh, air putih ya, jangan usah dibocorin lah. Semalam Suntuk itu mulai 2014 akhir sampai 2015 lah. Awalnya di tahun itu, awalnya cuma aku sendirian, terus sampai di 2017. Di 2017 akhir 2018 sampai 2020 aku pergi dari Malang, karir di Jakarta. Akhirnya Semalam Suntuk nggak ada yang ngurus, sendirian kan, dimulai dari 2014 2015 sampai akhirnya ketika Covid pulang Malang di 2020-an, bahkan di sebelum 2020-an di 2019 waktu perform di Malang
dibantu sama Mas Revi dulu. Dibantu sama Mas Revi berdua. Iya. Dari aku sendirian terus bantu Mas Revi berdua sampai akhirnya di 2000 berapa Mas Cendol? 2019 itu sih. 2019 Ya, di kalau 2019 kalian kan awal-awal 2019. Nah, aku masuk itu ke bulan September 2019. waktu bebarengan sama salah satu event yang ada di Malang, Kickfest ya. Iya, Geekfest dan Itu baru kita formasi bertiga. Aku, Mas Revi sama Mas Cendol. Sebenarnya kalau dari awal itu aku sudah di Semalam Suntuk, tapi di balik layarnya Ya. Boncel. Nah, ya. Jadi lagu semua yang dia mainin itu yang preparein Bisa aku. disebut Mas Revi adalah produser. Oh, Ya. Dulu gitu. Produsernya. Jadi mulai dari alat semuanya lagu aku yang dibalik ya. Dan saya dulu itu semacam kayak fansnya Semalam Suntuk, namanya Suntukers dulu. Kalau Mas Revi ini produser, terus Mas Boncel ini pemain, saya penontonnya. Nah, kalau dulu itu saya lihat Mas Boncel perform itu dulu bawanya banyak itu maksudnya kayak alat sendiri, terus Di atas panggung. terus main laptopnya sendiri, hi hat, simbal. independen. Iya, independen. Iya. Pertamanya independen banget ini si Mas Boncel main. Kita dengerin dulu aja ya. Masih podcast, Bu. Itu. Tapi dulu kakak-kakak ini temen atau gimana kok bisa saling kenal? Musuh. Kita musuh. Kita saling hate sih, haters sih. Kita Jegal, saling jegal kita. Jegal. Saling musuhan. Enggak. Jadi awalnya dari Semalam Suntuk, Mas Revi bantu mulai dari awal. Semalam Suntuk baru akhirnya menjadi player juga, bantu di di DJ-nya. Mas Canda Cendol membantu saya di depan biar imbang lah. Itu di 2019. Jadi Semalam Suntuk kurang lebih mulai dari 2014 sampai 2019. maksudnya? Sampai sekarang. Maksudnya kenalnya. Oh, kenalnya malah justru Sampai kita sekarang. sampai selamanya kenal seharusnya. Nggak kenal kan Seharusnya jadi kenal. Semalam Suntuk. Terbentuknya 3 orang gitu loh. Awalnya diawali dari 2019 baru bertiga. Kalau awalnya mulai dari 2014 sendirian, berdua, akhirnya bertiga. Itu. Dulu sempat ada yang mau masuk cuma kita kebanyakan tahu Sal Priadi ya. Itu dulunya mau masuk sekolah tapi. Tapi kakak dulu emang suka banget sama DJ gitu. Maksudnya saya tetap suka cewek sih. Enggak, kita Maksudnya? suka musik dangdut dulu itu. Jadi pengen kayak ngemasnya kalau kita main dangdut itu kebanyakan kan band. Iya. Nah, pengen waktu itu belum ada nih DJ, mungkin koplo, dangdut dan lain. Kita main pure dangdut waktu itu. Sekarang bisa dibilang beralih ke koplo, breakbeat, banyak Modern kayak gitu. Ya. Tapi Cuma kalau DJ yang kayak breakbeat, funkot gitu-gitu genrenya sudah dari dulu emang udah ada. Cuman yang pure dangdut dulu belum ada. Jadi emang kayak dangdut pengennya dangdut. Nah, nyambung dari Mas Revi ini, kita bertiga justru dulu adalah teman kuliah. Oh, teman kuliah. Ya, Mas Revi ini teman kelas, satu kelas. Mas Canda ini atas kita 8 tahun. Masa sih, Mas? enggak. Dia cuma di atas kita setahun. Jadi sering nongkrong di kafe Ya, kampus. kantin di kantin kampus. di kampus ada kantin namanya Asri. Dulu itu kita kumpul bareng sepertiga, bahkan lebih lah sama teman-teman kumpul, terus akhirnya dari situlah kenal. Ya, kerja bareng juga. Oh, gitu. Di luar dari Semalam Suntuk ya kerja bareng. Kita dulu bahkan sampai sekarang kita IO-an gitu. Oh, kira ngerti ngomong aktor kan. Kita dia tanya aku sendiri kan beda namanya. Mas Revi juga iklan bro. Menteri bro. Jadi gitu ya, terbentuknya kenapa kakak itu memilih DJ koplo gitu? Karena suka dangdut, suka koplo. Iya. Ya pada awalnya saat itu genrenya. pas di 2014 masih belum sefamiliar sekarang. Iya. Dulu mungkin pengalaman kita tuh genre koplo tuh belum familiar. Terus kita pernah main di satu acara dan itu rame sebenarnya, acaranya rame full. Terus ketika kita mau naik panggung tuh disuruh turun Duh, kenapa tuh kak? karena genrenya koplo.
bukan Karena brand emang- image-nya dia. Emang karena kurang familiar aja. Iya. Mas, gitu. Iya. Nah ternyata ketika kita sudah jeder, kita udah perform Koplo, ternyata di akhir tahunnya itu DJ Koplo-Koploan itu lagi langsung lagi naik. naik-naiknya, lagi naik-naiknya. langsung naik. Jadi Padahal kita asik kayak loh. iya jadi kita kayak oh ya udah deh kita Jalan. jalan aja nggak usah yang ngikutin mau ke sana. Karena kan memang dulu sebenarnya project ini tuh buat suka-suka sebenarnya juga. Iseng-iseng Iseng-iseng aja. main buat acara temen Iya. kok di coffee shop di toko temen brand gitu. Distro lah di Distro gitu. Sampai akhirnya insya Allah di 2025 ini kita bertiga mau rilis album pure lagu dari Semalam Suntuk semua. Jadi kita mungkin buat teman-teman Bintara minta doanya jangan lupa untuk didengerin album-album dari lagu-lagu dari Semalam Suntuk. Tapi nanti Kalau udah lu jadi, rilis, kalau kan udah lagi rilis, proses. Udah rilis. Kalau sekarang masih belum bisa didengerin. Ya, kita masih produce lah ya gitu. Bocoran nih Kak, Apa itu? rilis lagu. Kalau rilis lagu sih mungkin kita rilis single dulu ya. Beberapa akan kita rilis single kurang lebih mungkin di pertengahan ataupun mungkin bahkan di akhir tahun insya Allah nih semoga Iya. saja lancar albumnya baru bisa kalian nikmati karena mulai dari awal Januari sampai sekarang ini kita sebenarnya masih record, masih rekaman. Oh gitu. Yes, benar. Dalam proses rekaman nih ya. Iya, lagu-lagu dari Semalam Suntuk itu. Tapi asik loh Pak, gambutnya, koplonya, DJ-nya. Terima kasih. Mas Revi lah, Mas Iya, Revi. Enggak lah. yang ngatur lagu semua di atas panggung itu Enggak. semua ada di Mas Revi. Bareng-bareng Tapi ya Kak, saya tadi lihat di depan itu kayak wow. Wah itu apa? Apa? Teman-teman itu kayak gimana Wow. langsung, hah? Langsung ke berat bumi gitu. Karena kalau udah akan koplo pada waktunya. Iya semua Semua kan- semua kan- Semua akan Iya, koplo pasti. pada waktunya. Bukan kita aja, mungkin kalau misalkan ada beberapa teman kita yang koplo juga pasti kalau main ya gitu emang dari genre udah bikin goyang. Makanya dulu kita kepikirannya itu. Dangdut. Ketipungnya itu loh, suara ketipungnya itu loh yang bikin kita bergoyang itu. Satu. Tak tuh. Kak, kalau saya lihat-lihat nih ya, kenapa sih Kak gaya rambutnya itu unik? Mas Edol. Mas Aku enggak, Cendol, aku Mas enggak Rizky juga. Aku nggak termasuk. Ayo. Nih pokoknya. Mungkin ada filosofinya gitu. Dan kenapa Kak Rizky kok beda sendiri? Kak Rizky, Gimana tadi? Kak Revi. Oh, Kak Revi, ya ampun Kak, maaf. Nggak bisa, aku rambutnya nggak bisa kayak mereka. Dia kan lurus, aku nggak lurus. Sebelum masuk Oh, Semalam gitu. Suntuk, Mas Iya. Revi ini dulu hampir masuk Akmil. Hampir dong. Nggak jadi. Hampir aja. Kalau Mas Canda sama saya tuh gimana ya? Gak tahu ya, emang jalan hidupnya yang sama di atas diaturnya seperti ini ya alhamdulillah. Dulu sebelum adanya Semalam Suntuk, rambut saya gini itu nggak terpikiran bahwa akan ada Semalam Suntuk. Karena rambut saya gini tuh namanya kan branding kan, brand image kita kan. Ketika nge-branding, tuh saya nggak ada ini ya. Waktu nge-branding itu saya tuh rilis novel. Saya rilis novel, baru ada Semalam Suntuk, rambutku udah ke-branding seperti ini. Barulah akhirnya Mas Canda sebenarnya rambutnya juga gini juga. Emang dari dulu suka rambut gini. Mulai kuliah bahkan kita. Ini lucu. Wow. Wow. Itu Mas Revi waktu foto sama Presiden Jokowi. Dulu Foto. dulu yang nemenin dia potong pertama kali saya. Nah, benar. Potong apa Iya, tuh? potong Iya. pertama kan dia kayak gini. 2013. 2013 kalian kelas berapa, teman-teman? TK. TK. SD mungkin kelas 1, kelas 2. Oh, enggak jadi 2013. Masih kecil Kak. 2013. Iya, 2013. Enggak ya, 2012. 2012 akhir Ya mau ke 13. mau ke 2013. Wih, ya, Pak. Jadi Iya, dia 13. tuh cuman bawa tote bag. Jadi kita goncengan naik motor ke salon dekat kampus. Terus dia cuman bilang nyampe turun cuman nunjukin Tas. tote bagnya itu, tasnya itu. Mas mau potong Mbak.
Mbak apa Mas ya? Lupa lah. Pokoknya Mbak mau potong kayak gini. Itu yang ditunjukin fotonya The Beatles. Nah, Band The Ada Beatles. The Band kan The di Beatles. Beatles kan ada 4 nih, 1, Iya. 2, 3, 4. Yang mana Mas? Yang ini. Terus kata mbaknya, oh potongan batok ah. Tapi lucu loh. Terus akhirnya potong. Sebenarnya banyak fakta. Mereka kalau potong rambut nggak kayak aku. Kenapa? Habis 50.000. Dia habisnya cuman 25. 2.000. Itu Pernah. pernah ya, baru. Cuma kan berapa cuman tuh? gini doang. Tuan Poni. Tahun berapa? Potong rambut bayar 2.000 berapa? 15 bahkan. 14-15 aku pernah ke salah satu pangkas rambut. Pak mau potong kayak gimana Mas? Ditipisin aja. Mas ditipisin gimana? Ini loh Pak, poninya dinaikin ditipisin. Oh ya, potong cuma gini tak berapa? Kalau saya bayar Mas gitu kan. Loh, oh coba bayar aja. Yo saya ikhlasin tak bayar 2.000. No momen aja ini. Sekarang nggak ada ya bayar 2.000 itu. Ada kalau teman. Enggak bayar sih. Sebenarnya nggak bayar. Nggak bayar itu malah. Cuma diginiin aja. Gitu. Sebenarnya ada satu fakta lagi. Apa Kenapa tuh? dia potongan gini? Apa Mau tuh? tahu? Mau dong. Kita berdua mempunyai jidat yang lebar. Oh gitu. Kayak Nutupin. perempuan ya. Dol, Maksudnya? lihat dol. Kak perempuan gimana? Lihat nih, Loh, lihat. perempuan kalau misal jidatnya lebar, Itu banyak Poni. poni. Oh iya. Oh iya. Iya. Dan dol. Kayak Sekarang gini. Makanya ini ditutupin sama Poni biar nggak kelihatan besarnya itu. Nah itu Mas Raffi lagi foto sama Presiden Jokowi ya. Oh iya kak. Apa, Dek? Kak jangan dek. Apa? Kenapa? Rista aja. Oh iya, gimana Rista? Sehat Rista? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh ya, kan dulu saya pernah lihat nih. Saya kan pecinta sinetron gitu ya. Kakak dulu pemain sinetron ya? Apa sampai sekarang gitu? Pernah lihat aja sih. Ya gimana ya? Nah yang aku ceritakan tadi di Iya. aku pindah ke Jakarta yang benar apa yang kamu lihat benar. Jadi teman-teman pas malam suntuk di 2017 sampai di 2020 tak tinggalin apapun tak tinggal di Malang, gak tak bawa ke Jakarta. Aku main di Oke Cek, main di FTV, main film, Iya. di Filosofi Kopi. Jadi karirku di sana itu aktor lah, insya Allah bisa disebut aktor. Multi talent ya, bisa jadi aktor, DJ, apalagi kak? Jadi apa yang kamu mau bisa. jadi wirausaha? Bisa, insya Allah. Masya Allah. Gimana kafenya di sini lancar? Alhamdulillah kak, lancar aja. Lancar ya. Lancar. Orang luar bisa makan ataupun minum di sini. Bisa. Terus Kakak mau setiap hari kesini juga bisa. iya sih tak kalau omongan gini bisa nih. Kak, Apa? mau minta Iki bisa di skip gak sih? Nah, mau minta pendapat kak. Kan di sini itu banyak ya anak yang berwirausaha gitu. Gimana sih kak cara menumbuhkan jiwa wirausaha yang baik gitu? monggo Mas Endol. Yang wirausaha? Yang Semuanya? merasa lebih jelasnya ke Mas Revi sih. Iya. Ya. Nah, kalau saya Semuanya pewirausaha. iya, tapi saya cuma membantu Bu Rizky. Nah, Kembali lagi ke Kak Saya lagi Rizky. berarti ya. Saya lagi berarti nih ya. iya. Jadi mungkin buat teman-teman, karena kenapa kok kita harus berwirausaha? Karena yang pertama kita harus menumbuhkan gimana caranya kita bisa hidup dengan apa yang kita pikirkan ataupun yang kita idekan. Apapun itu produknya, entah itu kecil, entah itu 1.000, 5.000, kamu itu juga menjadi bos di wirausahamu sendiri. Jadi secara tidak langsung coba aja, karena secara nggak langsung nih, secara pribadi nih, aku mungkin mulai berwirausaha mulai SMP. Wow. SMP jualan pulsa, bikin distro SMP aku. Distro. Clothing bikin clothing. SMP, SMA sampai akhirnya sekarang mengelola beberapa usaha juga, F&B juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini jangan takutlah untuk berwirausaha, tapi tetap aja ditanamkan ketika kamu berwirausaha, apa yang kamu dapatkan itu adalah apa yang kamu usahakan. Jadi ketika kamu berwirausaha jangan sampai kamu Oke, siap Mas.
Jangan sampai kamu itu yang diberikan adalah margin-margin ataupun laba-laba, tapi tetap yang kamu berikan pertama adalah selain niatnya, lakukanlah, karena nantinya sejatinya kalau kamu sukses ataupun kamu mendapatkan margin ataupun mendapatkan laba, itu adalah bonus dari jeripayamu. Yang perlu kalian tanamkan adalah kamu pasti akan menjalani proses-proses untung ataupun ruginya. Ketika kamu mendapatkan rugi, ojo mandek nek kuno tok, Pak, karena rezeki Gusti Allah iki wis berjanji manusia iku lek iso obah. Nah, ketika kamu obah, kamu gerak dengan apapun yang kamu lakukan, entah itu berwirausaha ataupun ngelanjutna usaha siapapun ataupun kamu bekerja dengan orang lain, kalau bisa ikut pertama ikhlas, yang kedua husnudon nang sing ning kuwasa. Ojo sampai kamu berharap yang lebih. Kalau kamu berharap lebih, kamu harus usaha yang lebih juga. Ojo sampai usahamu iku gak lebih mek turu-turu tok tapi kamu berharap sing lebih. Oke, ndonga iku gratis. Tapi secara nggak langsung apa awakmu gak izin ketika kamu mendapatkan sesuatu hal yang banyak tapi kamu tidak melakukan hal yang banyak juga itu. Tapi tambahin intinya adalah percaya diri. Nah, kalau udah nggak percaya sama apa yang dia ciptakan, mungkin produknya atau apanya, pasti nggak akan ini juga. Nggak akan jalan. Karena yang tahu produknya itu kan kamu. Jadi kamu yang harus percaya sama produkmu sendiri. Kalau ragu-ragu eman yo, ragu-ragu. kalau takut untuk usaha sendirian, mending udah usaha bareng. Kalau takut, tapi ya tetap kalau bisa profesional ya, walaupun sama teman. Profesional itu MOU-an. Karena ada beberapa temanku itu buka coffee shop. Itu sampai sekarang itu dia tuh ganjel dalam artian ganjel itu iki produk karena ya dari awal karena pertemanan. Itu loh, kalau bisa ya tetap MOU-an biar kalian itu saling percaya. Beda nih antara pertemanan dengan juga bisnis gitu. Minimal di jualan online dulu aja nggak apa-apa. Jualan pokoknya diniati dodolan di lah. Oke. Mungkin ada motivasi atau kata-kata buat penonton setia podcast kami, Kak. Kata-kata hari ini Mas Endo. Gunung Bromo, Gunung Kelut. Paham. Kata-kata motivasi itu. Mas Cendol. Mas Resusi. Atau mungkin motivasi buat teman-teman penonton setia podcast kami. Nah, mungkin buat teman-teman, aku mewakili Semalam Suntuk nih ya, dimanapun kalian berkarya, apapun karya kalian, termasuk produk, termasuk di industri apapun itu, kita nantinya itu kalau kalian nanti untuk bekerja dengan pemerintahan kan kalian mendapatkan yang namanya pertama tunjangan dan juga pensiunan kan ya. Dari usaha-usaha yang kita kerjakan sendiri, kita kan nggak punya pensiunan ya kan. Secara nggak langsung kita justru effortnya lebih tinggi ataupun lebih besar lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di sini mungkin tak garis besarkan sebuah karya itu apapun itu, entah itu produk ataupun yang tadi saya sebutkan itu tadi di dunia apapun. Kita gini kan manusia pasti kan ada batas umurnya. Batas umurnya itu kita nggak tahu sampai kapan takdir yang nantinya kita dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, tak tanya ke teman-teman, harimau itu mati meninggalkan apa? Belang. Gajah mati meninggalkan gading. Benar. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, buat semuanya kalau bisa manusia mati meninggalkan karya. Boleh. Itu tadi saya yang bisikin ke dia. Yang nulis Mas Endol dikasihkan ke Mas Revi, dikasihkan ke saya gitu. Lewat batin. Lewat batin. Benar sekali. Oke Kak, makasih ya atas inspirasinya, sudah cerita-cerita ke teman setia podcast kami. Mungkin sebelum kita closing kita juga mau ucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat SMKN 1 Turen dan Turen One Podcast. Ya, jawabannya Di. Suara kita karya bersama. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami bertiga dari Semalam Suntuk. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Like, komen dan juga subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.